Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah persekutuan teruna kita secara virtual. Sebelum kita masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini, bagi adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kalau sudah mengambil saat teduh, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 38, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Baik adik-adik, kita satu dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul di ibadah virtual persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini berjalan dengan baik Tuhan. Berkati Kak Robit yang akan membawakan firman kita pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengangkat Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian Mazmur pujian kita, adik-adik, silahkan duduk.
Baik adik-adik, sebelum masuk ke pemberitaan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 14, Di Setiap Janjiku. Dipersilahkan kepada Kak Robert sebagai pelayan firman untuk membawakan firman. Selamat pagi teman-teman, adik-adik PT. Kita kembali akan ibadah gitu ya. Ibadah PT, ibadah sama-sama nih sama teman-teman yang lain. Bedanya mungkin cuman kita dari rumah masing-masing ya. Tapi tentunya tidak mengurangi sukacita kita. Kita mulai dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah walaupun dengan cara online. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar firman-Mu dan merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai akan firman yang disampaikan. Biarlah firman ini boleh menolong perjalanan kehidupan kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar soal gimana cara ngambil keputusan yang berani. Pernah nggak sih teman-teman kalau kita itu ngambil keputusan sulit gitu? Pernah nggak? Coba ingat-ingat yuk. Pas ambil keputusan apa tuh? Gimana kalau keputusanmu itu ngaruh ke hidup matimu? Berat nggak? Berat lah ya teman-teman ya. Nah hari ini nih kita mau belajar soal itu. Soal bagaimana kita bisa berani mengambil keputusan. Nah sebelumnya nih kita baca perikopnya dulu. Kakak bacain deh, tapi teman-teman ikut baca dari rumah. Oke ya, bacaan kita itu diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang pertama sampai 16. Kakak ulangin ya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati.
Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca, teman-teman. Biarlah kita akan belajar dari bagian ini. Kita akan merenungkan apa sih yang bisa kita dapat dari perikop ini, teman-teman. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui bagian ini. Tapi hari ini kita hanya akan fokus soal berani ambil keputusan. Nah, sebelumnya kakak mau kasih 2 hal sebagai pengantar. Yang pertama, teman-teman perlu tahu keadaan mereka saat ini. Mereka ini sedang berada di dalam kondisi pengepungan. Mereka dikepung oleh kerajaan Aram dan mereka kelaparan. Levelnya itu sudah sampai level putus asa, teman-teman. Kalau kita lihat nih di ayat 2, ajudan raja itu nggak percaya loh dengan kata-katanya Elisa di ayat 1. Padahal Elisa menubuatkan di sana kalau mereka akan lepas dari kelaparan. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, teman-teman, di belakang pasal 6 ayat 33, rajanya pun putus asa. Berat banget ya kondisi mereka. Keputusasaan akan kelaparan ini begitu menguasai kerajaan dan kota itu, di mana mereka hampir hilang harapan.
Hal yang kedua yang perlu kita tahu sebagai latar belakang adalah soal orang kusta. Teman-teman, orang kusta itu adalah orang-orang yang tersisih, terpinggirkan. Tahu nggak kenapa? Secara aturan mereka itu najis, nggak boleh deket-deket sama orang yang sehat. Mereka itu nggak dianggap dalam masyarakat. Posisi mereka berat. Tapi menariknya, teman-teman, hari ini pelajaran kita justru didapat dari orang-orang ini, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat pada saat itu. Jadi apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? Teman-teman, kalau kita lihat di ayat 3-5, kita tuh bisa melihat proses 4 orang kusta ini memutuskan yang terbaik bagi hidup mereka. Mereka pengen hidup dong ya. Mereka nggak pengen dong kelaparan dan mati begitu. Lalu kemudian mereka berpikir apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa mereka putuskan. Mereka berpikir bagaimana ya kalau kami tetap diam di sini, di pintu ini, makan dari makanan yang ada di sekitar sini. Percayalah teman-teman, mereka juga bakal mati kalau kayak gitu. Lalu bagaimana kalau mereka nekat begitu ya? Kalau mereka nekat masuk ke dalam kota, sama juga teman-teman. Kenapa saya bilang sama? Jangan lupa, mereka ini orang yang terpinggirkan. Mereka nggak bakal mau dikasih makan kalaupun ada makanan. Dan yang paling menyusahkan adalah jangan lupa, kota ini lagi ada bencana kelaparan. Bagaimana mungkin mereka juga bisa hidup dengan kondisi yang seperti itu? Jadi, menariknya di sini teman-teman, yang menjadi opsi terbaik justru adalah pergi ke kemah musuh. Seperti itu. Memang kalau mereka ke sana ada kemungkinan juga mereka mati kan ya. Ini kan siapa mereka gitu datang ke tenda musuh begitu ya, bisa mati juga. Tapi teman-teman, ada bagian dari pilihan itu yang memungkinkan mereka hidup. Kalau seandainya orang-orang Aram itu membiarkan mereka hidup, maka mereka akan hidup. Kenapa? Karena di sana ada makanan. Beda dengan di kota atau di sekitar pintu gerbang. Nggak ada makanan di situ. Nah, jadi seperti ini kira-kira teman-teman, proses kalau kita mau ambil keputusan. Doa aja nggak cukup teman-teman, serius. Kita tuh mesti lakuin sesuatu yang kita bisa. Tentu saja yang berkenan pada Tuhan begitu ya. Alkitab kan bilang ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi kita nggak boleh pisahin. Kita melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, doanya jangan lupa. Tapi doa saja tanpa mengerjakan apa-apa juga omong kosong teman-teman. Harus dua-duanya. Nah, cuman perhatiin nih, emang ada di perikop kita yang jelasin kalau 4 orang kusta ini berdoa? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Cuman kalau kita lihat nih, bagaimana Allah menyertai mereka di ayat 6-7, kita tuh bisa pastiin kalau mereka berkenan kepada Allah. Coba deh kita pikir, adik-adik, teman-teman, bagaimana mungkin? Kan yang datang ke tenda orang Aram itu 4 orang kusta ini kan. Tapi di situ dikatakan di ayat 6-7 itu, orang-orang Aram mendengar suara kereta, suara kuda, dan tentara yang besar alias banyak. Gak mungkin kan? Emangnya zaman sekarang nih yang kita bisa puterin rekaman, beda zaman bos. Nggak bisa. Yang lebih seru lagi nih, kalau kita lihat nih ya, Allah itu bekerja lebih besar dari harapan mereka. Coba deh ingat di awal tadi. Apa sih harapan 4 orang kusta ini pergi ke tenda musuh yang juga punya resiko kematian? Simple teman-teman. Harapan mereka itu simple banget. Mereka cuman berharap sekadar bisa makan dan bertahan hidup. Tapi kalau kita lihat, keadaannya ternyata jauh lebih bagus daripada yang mereka harapkan. Lihat aja di ayat 8-10. Di ayat 8 itu mereka mengalami kegirangan sesaat. Mereka makan, mereka minum, dapat harta juga. Coba teman-teman lihat tuh di situ di ayat 8. Cuman rupanya itu nggak berlangsung lama. Mereka ingat dengan bangsanya yang kelaparan di dalam kota. Itu sebabnya di ayat 9 dituliskan, setelah mereka obrol-obrol, mereka putusin
untuk kasih tahu hal ini, berita baik ini ke istana raja. Isi pemberitahuannya ada di ayat 10, teman-teman. Dan akibat dari pemberitahuan itu yang ditulisin di ayat 11 sampai 16, teman-teman, akibatnya adalah seluruh kota, seluruh masyarakat, seluruh warga bangsanya dari 4 orang kusta itu enggak kelaparan lagi. Mereka waktu pihak kerajaan cek kebenarannya, ternyata benar, emang kerajaan emang benar tenda Aram kosong, begitu kan ya. Lalu kemudian mereka datang ramai-ramai ke situ, bencana kelaparan pun selesai, tuntas. Rakyat dan seisi kerajaan bisa makan, dapat bonus harta lagi. Luar biasa. Maka terjadilah nubuatan Elisa di di ayat 1 tadi. Keren kan ya cerita ini? Luar biasa, teman-teman. Tapi apa sih yang bisa kita pelajari kalau gitu dari renungan kita hari ini? Apa yang kita bisa pelajari dari 4 orang kusta yang terpinggirkan, yang tidak dianggap ini? Ada 3 hal, adik-adik, teman-teman, yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita harus memiliki hati yang penuh pengharapan dan juga otak, pikiran yang digunakan. Tahu nggak sih, kalau kita nggak punya pengharapan, nggak mungkin kita mau mencoba bertahan hidup. Ada begitu banyak orang di luar sana mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena nggak punya harapan lagi. Dan kenapa 4 orang kusta ini bisa melakukan hal yang kita sudah renungkan tadi? Karena mereka punya hati yang penuh dengan pengharapan. Mereka mau mencoba untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya setelah ada hati yang penuh pengharapan itu, otak mereka juga dipakai untuk meresponi harapan itu. So, sesulit apapun keadaan kita, harus tetap punya pengharapan. Dan jangan lupa responnya juga. Kita harus pikir baik-baik apa yang harus kita putuskan dan apa yang harus kita lakukan. Misal nih teman-teman, di masa pandemi gini nih, kan semuanya online-online kan ya. School juga online, apa-apa online. Ibadah kayak ini aja online nih, kayak gini. Nah, beberapa orang tuh stres loh. Saya nggak tahu nih, teman-teman di rumah stres nggak dengan keadaan ini? Banyak yang bosen, males, gabut, bingung, dan lain sebagainya. Jadi gimana dong kalau begitu? Kita harus tetap punya pengharapan, teman-teman. Jangan mau hidup kita diatur oleh keadaan. Terus berpengharapan sama Allah. Nah, terus otaknya dipakai dong buat mikir hal-hal kreatif, buat jalanin hidup kita supaya seru. Apaan ya? Apa sih? Mikirlah, teman-teman pasti bisa. Hal-hal yang seru gitu loh, hal-hal yang passionmu, hal-hal yang menjadi hobimu, hal-hal yang bisa mengembangkan hidupmu. Pikirkan, lalu lakukan. Itu hal pertama yang kita bisa pelajari. Bagaimana hati kita harus penuh dengan pengharapan dan pikiran kita juga harus digunakan untuk meresponi hati yang penuh pengharapan itu. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah kesatuan hati. Teman-teman ingat nggak di cerita tadi? Mereka, 4 orang kusta ini, diskusi 2 kali loh. Yang pertama, waktu mereka ke perkemahan musuh. Dan yang kedua, waktu kasih tahu raja soal makanan di tenda musuh. Bisa bayangin nggak kalau mereka tengkar? Bisa bayangin nggak kalau mereka nggak sepakat? Bisa jadi ceritanya nggak kayak gini. Itu sebabnya penting kalau kita tuh bersatu hati melakukan sesuatu. Kita kan anak-anak Tuhan ya, begitu ya. Maka kita tuh harus terus tumbuh. Kita tuh harus jadi berkat. Nah, makanya komunitas PT nih, Persekutuan Teruna kita, ya harus jadi tempat di mana kita tumbuh, di mana kita bisa jadi berkat. Nah, ke persekutuan ini sesama anak PT dengan kakak-kakak layan PT itu harus bersatu hati untuk bertumbuh bersama, dan baru kita bisa jadi berkat melalui hal itu. Itu hal kedua yang bisa kita pelajari. Dan yang terakhir, adik-adik, teman-teman, tentang kasih. Mana mungkin, coba pikir adik-adik, mana mungkin mereka mau kasih tahu orang-orang tentang makanan ini yang selama ini nyingkirin mereka, menganggap mereka hina. Kalau bukan karena kasih, nggak mungkin mereka mau melakukan ini. Kita bisa paham bagaimana kalau 4 orang kusta ini nggak mau peduli sama bangsanya. Mati aja lu.
Saya yang penting udah makan, minum, kamu mati, I don't care, saya nggak peduli. Cuman apakah mereka begitu? Enggak, teman-teman. Walaupun itu sangat manusiawi, tapi mereka beda. Kasih mereka sungguh luar biasa. Dan kenapa? Mungkin itu yang jadi pertanyaan penting. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka sudah mendapat kasih terlebih dahulu dari Allah. Coba ingat cerita kita yang tadi. Bagaimana mereka yang datang 4 orang, tapi orang Aram mendengar kuda, kereta, dan prajurit tentara yang banyak. Mereka mengingat hal itu, bahwa Allah menyertai mereka. Dan karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu kasih Allah, maka mereka berbagi kasih itu kepada bangsanya. Kalau mereka sudah dapat makan, maka mereka juga perlu mengajak bangsanya mendapatkan makanan. Mari kita teladani hal ini, teman-teman. Nggak ada nih sebuah kejahatan sebesar apapun yang kita alami, orang lain lakukan sama kita. Tidak ada hal yang bisa menghalangi kita. Tidak ada hal yang bisa menyingkirkan kasih Allah atas kita. Jadi ingat baik-baik. Allah sungguh mengasihimu. Allah sungguh mengasihiku. Maka kita perlu belajar bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kasihi orang lain, kasihi juga musuhmu. So, kalau kita mau berani ambil keputusan, kita harus punya hati yang penuh dengan pengharapan, pikiran yang terus digunakan dengan kreativitas yang Tuhan percayakan. Kita perlu sehati satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Dan kasih kita harus terus melimpah-limpah kepada Allah dan kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki hati yang penuh dengan pengharapan, dan kami juga perlu menggunakan otak kami, pikiran kami yang Engkau anugerahkan ini untuk boleh menjadi pengambil-pengambil keputusan yang berani, pengambil keputusan yang tepat. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus bersatu hati dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Dan agar kami bisa jadi berkat, maka kami perlu mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, seperti kami terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi juga Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan menutup ibadah ini. Mari saya mengajak adik-adik kita semua berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita sudah sampai di dalam pemberian persembahan. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan.
Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan dari sedikit yang kami punya. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini dan tangan-tangan adik-adik klien kami yang sudah memberikan persembahan. Kiranya berguna untuk gereja, masyarakat, dan pelayanan di muka bumi ini Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita masuk ke Warta PT. Diucapkan terima kasih kepada Kak Robert yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayan Kak Robert selanjutnya. Dan terima kasih untuk Kakak Layan, pemain musik, perekam video, multimedia, dan kakak-kakak pendamping yang sudah mendukung berjalannya ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama secara online pada pagi hari ini. Dan juga minggu depan kita akan beribadah lagi seperti biasa, ibadah online di channel YouTube Gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Jangan lupa di-share videonya kepada teman-temannya yang berkerinduan untuk ikut dalam ibadah online kita minggu depan. Ya adik-adik, kita telah sampai di pengutusan. Kakak undang bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami Masuk Dalam Dunia Ini. Untuk doa berkat dipersilakan Kak Robert. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Nggak pulang ya, karena udah di rumah nih gitu ya. Kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman yang kita sudah renungkan bersama itu boleh jadi berkat, itu boleh menjadi penopang hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami renungkan bersama, biarlah ibadah ini boleh menjaga hati kami yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Menjaga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak remaja-Mu boleh bisa hidup menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami berada. Di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan kami tidak dipermalukan. Tuhan kami dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.